Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 43. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Karena kita semua sudah bersama hari ini, mari kita semua pergi. Hanya untuk melihat seperti apa rumah baru saya, kata Ruben, memanggil semua orang. Ya, kami juga ingin melihatnya. Saya tidak tahu apakah ada rumah besar seperti rumah Ruben. William, rumah barumu, real estate mana yang kamu beli? Bagaimana menurutmu? Itu juga dari keluarga Wijaya. Tidak akan lebih baik dari rumah Ruben, kan? William mengangguk dengan canggung. Tidak tahu harus berkata apa. Rumah baru apa? Keluarga itu hampir keluar dari tempatnya sekarang. Bagaimana saya bisa punya uang untuk membeli rumah? Putra Ruben tidak kembali hari ini. Jadi itu dianggap sebagai masalah yang berkurang. Jika tidak, itu pasti tidak akan membuat Ariel merasa lebih baik. Setelah makan siang, William pergi dengan alasan. Sebelum pergi William pergi, Ruben masih mengatakan bahwa dia ingat untuk memanggilnya jika memasuki rumah barunya. Dan teman sekelas lainnya juga tampak mencibir. Ariel hanya mengatur waktu dan memberitahu mereka bahwa pada tanggal 15 bulan depan, untuk alamatnya, pemberitahuan lain akan diberikan pada waktu itu. Ini merupakan pukulan lain bagi Lina. Setelah Ariel dan yang lainnya pergi, Ruben berkata kepada teman lain dengan jijik, tanpa diduga, menantu laki-laki William membual di depan saya. Pernahkah kamu melihat ekspresi William? Dia hampir mati karena malu. Haha, William tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dipimpin oleh menantunya. Jika dia membeli rumah baru, dia tidak sabar untuk memberitahu kami. Bagaimana dia bisa menyembunyikannya sampai sekarang? Bulan depan pada tanggal 15. Saya bisa menunggu dan melihat lelucon ini. Di lantai bawah. Setelah sekelompok 4 orang masuk ke mobil, Lina berkata dengan dingin kepada Ariel, Ariel, apakah kamu gila? Kita tidak cukup malu. Kamu pergi tanggal 15 bulan depan. Di mana rumah baru bisa keluar? Saya benar-benar membeli rumah itu. Meskipun bekas, tetapi kondisinya oke. Kata Ariel. Lina terkejut. Orang ini benar-benar membeli rumah. Meskipun ini adalah rumah bekas, nilainya tidak banyak. Tetapi itu bukan jumlah yang kecil. Setelah 3 tahun di keluarga Wijaya, dia tidak pergi bekerja. Bagaimana dia bisa punya banyak uang? Ariel, sepertinya kamu telah mengambil keuntungan di rumah kami selama bertahun-tahun. Nada suara Lina penuh dengan sarkasme. Tetapi dia tidak mengharapkannya. Selama 3 tahun, biaya hidup bulanan Rp200.000. Bahkan jika Ariel dapat menyembunyikan uang pribadinya, berapa banyak yang bisa dia sembunyikan? Kauri melirik Ariel. Dia tahu bahwa Ariel tidak akan membual seperti ini. Ketika dia berada di rumah Ruben sebelumnya, itu tidak mencerminkannya. Lagi pula, dia membeli 2 mobil di keluarga. Dan sekarang dia membeli suite. Bukan apa-apa, namun, dia membeli 2 Audi dan sekarang dia telah membeli rumah bekas. Dia mungkin tidak punya banyak uang untuk rumah pribadi. Bu, apakah kamu tidak tahu berapa banyak yang kamu berikan padanya setiap bulan? Kauri berkata membantu Ariel. Lina tidak dapat menyangkalnya. 1 atau 2 bulan ribuan. Bahkan jika dihitung dalam 3 tahun, itu hanya puluhan ribu. Jelas tidak realistis untuk mengandalkan puluhan ribu ini untuk membeli rumah. Bahkan jika kamu membeli rumah, kamu tidak dapat membicarakannya di rumah Ruben. Lihatlah dupleks Ruben. Bisakah itu sebanding dengan rumah bekas? Tidak malu membiarkan mereka pergi saat itu. Lina berkata dengan marah. William menghela nafas saat ini dan berkata kepada Ariel, kamu benar-benar telah membuat kami mendapat masalah besar kali ini.
Aku khawatir Ruben memiliki kesempatan untuk melihat lelucon kita. Tidak apa-apa untukmu. Kamu harus meregangkan wajahmu dan pukul dia. Ini benar-benar tidak mungkin. Pergi dan sewa rumah. Saya tidak mau malu kali ini. Lina telah memiliki dalam masalah kehormatan dalam hidup ini. Dan meminjam 200.000 miliar dalam satu napas. Sekarang, demi menghela nafas lega, dia sebenarnya ingin pergi menyewa rumah untuk melewatinya. William juga berkata, ini benar-benar tidak bisa bekerja. Itu hanya bisa dilakukan seperti ini. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan dicapai Ruben dan putranya. Jika saya sedikit mampu, saya tidak akan sabar menunggu agar seluruh dunia tahu keluarga kita sekarang lebih baik darinya. Apakah itu buruk? Ketika mereka sampai di rumah, William dan Lina melakukan apa yang mereka katakan dan mulai melakukan pencarian di internet. Kauri tidak bisa hentikan mereka, jadi mereka hanya bisa membiarkan pergi di dalam ruangan. Meskipun Kaoru menduga rumah yang dibeli Ariel tidak sebagus milik Ruben, dia masih penasaran dengan lokasi rumah barunya. Sekarang dia harus menaiki tangga setiap hari di lantai 6. Itu sangat lelah. Bahkan jika lingkungannya tidak sebagus rumah Ruben, selama ada lift dia puas. Apakah kamu menyimpan sesuatu dariku? Kauri berkata kepada Ariel, sebenarnya kamu sudah melihatnya setiap hari. Kata Ariel sambil tersenyum. Aku melihatnya tiap hari. Kauri mengerutkan kening, merasa sedikit kecewa. Apa yang bisa dilihat? Sulit untuk dicapai dalam komunitas ini. Dalam hal ini, mimpi untuk menjauh dari menaiki tangga bisa hancur. Omong-omong, apakah kamu punya rencana untuk hari Minggu besok? Tanya Ariel. Bicaralah dengan Lucy. Pergi berbelanja dengannya. Rasa sakit yang kau sebabkan padanya. Sekarang dia menderita. Kauri menatap Ariel dan berkata, Ariel tidak bisa tertawa atau menangis. Mungkinkah Lucy belum mau lepas dari kejadian itu? Keesokan harinya, Ariel dan Kauri mendengar suara keras dari ruang tamu segera setelah mereka bangun. Ibunya marah, dan tidak tahu siapa yang memprovokasi dia. Bu, apa yang kamu lakukan? Siapa yang membuatmu marah pagi-pagi sekali? Kauri berjalan ke ruang tamu dengan rambut acak-acakan dan melihat jam. Ini kurang dari jam 6. Ekspresi mengerikan Lina terdistorsi. Dan dia berkata dengan marah, bibimu gila. Gila. Kauri langsung berjalan. Dan bertanya, ada apa? Bagaimana bisa? Kauri tanpa sadar berpikir mereka akan gila. Tidak ada alasan ini untuk tidak membayar kembali uang. Tetapi juga cenderung berpikir, gila hal-hal seperti itu konyol. Mereka kehilangan uang. Mereka menelepon saya dan bertanya apakah saya membiarkan seseorang mencurinya. Apakah kamu pikir saya gila? Lina merasa gatal. Sungguh sakit hati bahwa 200.000 miliar telah dipinjam. Dan telah dilemparkan dan terjaga selama beberapa hari. Ketika memikirkan 200.000 miliar, hatinya seperti berdarah. Tetapi mereka tidak berharap mereka kehilangan uang. Dia bahkan datang untuk menanyainya. Kauri memiliki temperamen yang baik. Tetapi pada saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dan berkata, Bu, dia tidak sengaja membohongimu, kan? Kasusnya telah diajukan ke polisi. Pasti mereka tidak berbohong, kata Lina. Kauri tertegun sejenak, dan dia sedikit bahagia di hatinya. Ini adalah pembukaan mata Tuhan. Keluarga ini ingin mengambil keuntungan. Dan Tuhan tidak tahan lagi. Bu, kamu harus tidur. Apa gunanya marah? Lagi pula, uangnya sudah dipinjamkan. Bahkan jika hilang, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kauri menghibur. Lina kembali ke kamar dengan marah. Setelah beberapa saat, suara tangisan William terdengar. Dan diperkirakan menjadi tempat emosi Lina lagi. Ketika Ariel sedang menggosok gigi di kamar mandi, Kauri memberitahunya tentang hal itu. Dan Ariel berkata dengan ekspresi kosong, mungkin Tuhan yang tidak bisa memahami keluarga mereka. Kauri menepuk bahu Ariel dengan terkejut. Dia berkata, aku berpikir hal yang sama. Saya tidak berharap kamu berpikir sama dengan saya. Ariel tersenyum dan berkata, cepat dan cuci muka dan gosok gigi. Sudah hampir waktunya untuk keluar. Kauri memutar dengan tubuh dan pantatnya. Dia menjatuhkan Ariel dan berkata, kamu menghalangi aku.
dan kamu mendesakku. Ariel baru saja selesai mencuci dan kembali ke kamar untuk melihat bahwa Kaori lupa melipat selimut. Jadi dia membantunya merapikannya. Ketika Ariel meletakkan bantal, dia menemukan bahwa gunting telah menghilang. Dan sudut mulutnya terangkat secara tidak sadar. Dalam 3 tahun terakhir, Kaori berpikir bahwa dia telah menyembunyikan gunting dan Ariel tidak tahu apa maksudnya. Tetapi dia lupa siapa yang mengganti spray di rumah. Benarkah? Kamu bisa mencoba tidur lain kali denganku. Ariel berbisik pada dirinya sendiri. Lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dan meletakkan ide gila ini di belakangnya. Dia hanya tidur di sofa 2 hari yang lalu. Dia tidak mau ditendang keluar secara langsung. Jogging pagi. Rute yang sama. Tempat istirahat yang sama. Setelah Kaori berhenti, dia melihat ke villa di lereng gunung yang sudah dibangun. Dan berkata dengan aneh, mengapa memulai renovasi begitu awal hari ini? Mungkin mereka sedang terburu-buru untuk pindah, kata Ariel sambil tersenyum. Kaori mengangguk. Area villa yang begitu mewah. Pembeli pasti sudah lama menginginkannya. Menurut legenda, tinggal di villa sisi gunung, membuka pintu dalam cuaca berawan dan berkabut, Anda dapat melihat lautan awan. Itu pasti pemandangan yang paling indah. Bukankah kamu bertanya padaku kemarin, di mana rumah bekas yang aku beli? Ariel tiba-tiba berkata kepada Kaori. Bersambung.